Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Memiliki keyakinan adalah awal kebajikan. Saudara-saudara yang berkumpul di Wihara Dhammadippa Surabaya, juga yang mengikuti acara ini secara online, kemudian juga yang mungkin nanti akan menyaksikan dokumentasi acara ini melalui kanal YouTube Wihara Dhammadippa Surabaya Official. Bersama-sama kita pada kesempatan ini mengikuti acara Pekan Pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh Wihara Dhammadippa Surabaya. Dan tema yang dipilih pada malam hari ini ataupun dalam kesempatan ini adalah ketika keyakinan berkembang menjadi kemelekatan. Saudara-saudara, kita tentu mengetahui bahwa keyakinan ini di dalam Dhamma sering menjadi awal tindakan-tindakan yang selanjutnya. Ya, keyakinan ini kan kita kenal dengan istilahnya sadar. Selalu menjadi awal dari perbuatan-perbuatan yang lain. Bahkan, intisari perilaku di dalam Dhamma secara luas kita bisa sebut adalah yang pertama, memiliki keyakinan atau sadar. Dari keyakinan ini, orang kemudian mengembangkan kebajikan-kebajikan yang lain, yaitu kerelaan, dana, kemoralan, sila, dan kemudian konsentrasi, samadhi, dan kemudian kebijaksanaan topanya. Jadi sadar, dana, sila, samadhi, topanya. Itu kan intinya Dharma itu secara ringkas akan seperti itu. Jadi keyakinan ini menjadi sangat kuat. Yakin dengan apa ini? Yakin dengan ajaran Sang Buddha tentu saja dalam hal ini, bahwa ajaran Sang Buddha yang utama juga adalah hidup ini terpengaruh dengan hukum sebab dan akibat perilaku. Kalau saya melakukan kebajikan, maka saya juga pada waktunya akan memetik kebahagiaan. Sedangkan kalau saya melakukan kejahatan, maka pada waktunya juga saya akan memetik ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, atau penderitaan. Dengan memahami seperti ini saja, dengan memiliki keyakinan seperti ini saja, maka kita kemudian melanjut pada tahap yang selanjutnya, yaitu kerelaan. Saya tahu kalau saya berbuat baik akan membuahkan kebahagiaan, maka saya berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan mengembangkan kerelaan. Kerelaan yang diajarkan di awal adalah kerelaan materi. Biasanya itu kalau di sekolah minggu dan lain sebagainya,
di wihara-wihara, di kebaktian-kebaktian umum, kerelaan bersifat materi ini dilakukan. Jadi biasanya diperdengarkan lagu atau bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Begitu lagu Dana Paramita dinyanyikan bersama atau mendengar lagu itu, maka anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, secara otomatis dia akan melakukan persiapan berdana materi. Mungkin dia akan mengeluarkan dompetnya atau mengeluarkan uang dari kantongnya atau dari berbagai tempat penyimpanan lainnya. Nah, ini sebetulnya awal dari menyadari kalau saya berbuat baik, tentu saya akan memetik kebahagiaan. Tetapi disebut awal karena kerelaan itu yang bersifat materi bukan satu-satunya kerelaan. Tahap yang selanjutnya sebetulnya justru kerelaan yang bukan materi. Kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk perhatian, kemampuan untuk menyayangi, memaafkan, menolong, itu semua adalah bagian dari kerelaan. Jadi kalau tadi materi ini saja yang saya cari dengan susah payah, saya bekerja, ya berjam-jam kerja setiap hari untuk bisa berdana misalnya dengan materi, maka sekarang keakuan yang gratis, kerelaan yang gratis, bisa memaafkan, bisa memperhatikan, bisa membantu mereka yang membutuhkan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan. Saya perlu berbagi juga kepada mereka. Nah, jadi dari keyakinan ini melanjut pada kerelaan. Tapi begitu kita sudah rela dengan yang bukan materi, bisa memaafkan, bisa menyayangi, bisa perhatian, dan lain sebagainya, muncullah kemoralan atau sila. Ketika digigit nyamuk, kita tidak langsung melakukan pembunuhan, tetapi kita bisa langsung mengusir misalnya, memberikan maaf, mengembangkan cinta kasih. Jadi kerelaan ini pun jadi berkembang dalam bentuk kemoralan. Demikian pula nanti dengan sila-sila yang lain atau kemoralan yang lain. Karena selain tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, ini semua kalau kita mau menjalankan adalah praktek kerelaan. Kemudian kalau kita sudah bisa memiliki keyakinan, kemudian mengembangkan dalam kerelaan, kemudian meningkatkan dalam kemoralan, maka selanjutnya kita muncul lagi yang disebut konsentrasi. Karena pada saat digigit nyamuk, kita tidak langsung membunuh, tapi kita berusaha fokus ini apa sih? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk santai, mungkin menonton televisi, atau menonton acara ini, ada nyamuk datang. Saya sadar ada nyamuk datang. Dan saya sadar bahwa pembunuhan menurut yang saya yakini adalah perbuatan buruk. Karena itu perbuatan buruk tentu buahnya akan kembali ke saya, maka saya akan menjaga perilaku saya untuk tidak melakukan pembunuhan. Jadi saya mengusir. Kesadaran ini muncul dari latihan fokus, latihan konsentrasi. Sehingga saya bukan hanya pada saat duduk menonton acara ini saja saya fokus, tapi juga saat saya bekerja, saat saya berjalan, saat saya berbicara, saat saya berpikir, saya selalu fokus. Dan inilah pengembangan konsentrasi. Dan karena saya selalu konsentrasi, maka saya bisa memutuskan segala sesuatu itu dengan tingkat ketepatan yang tinggi.
Saya bisa membedakan mana yang penting sebagai yang penting, perlu saya lakukan saat ini. Saya mengetahui yang tidak penting sebagai yang tidak penting, bisa saya tunda atau bahkan tidak saya lakukan, maka muncullah kebijaksanaan. Jadi rangkaiannya dari memiliki keyakinan atau sadar, muncul upaya untuk mengembangkan kerelaan sebagai perilaku awal yang paling mudah, kerelaan materi, kemudian berkembang ke kerelaan yang bukan materi, karena nanti akan melanjut pada kemoralan, berlanjut lagi pada konsentrasi, kesadaran setiap saat, dan akhirnya muncullah kebijaksanaan. Nah, inilah rangkaian ajaran Sang Buddha. Dimulai dengan keyakinan. Dan kalau keyakinan ini bisa kita miliki dan bisa menghasilkan secara bertahap kebijaksanaan, maka menimbulkan kebahagiaan di dalam diri. Bahkan bukan hanya kebahagiaan yang sederhana, kebahagiaan yang luar biasa, sampai timbul kemelekatan. Inilah yang kemudian menjadi tema kita pada kesempatan ini, keyakinan, kemudian berkembang menjadi kemelekatan. Apa yang disebut kemelekatan akhirnya? Karena kita yakin, tetapi kebijaksanaannya belum tumbuh dengan baik. Kebijaksanaannya masih tanggung. Kebijaksanaannya masih awal, kebijaksanaannya belum total, maka muncullah kemelekatan, takut kehilangan. Karena yang disebut melekat itu adalah takut kehilangan. Misalnya, setelah memiliki keyakinan yang kuat bahwa perbuatan baik kita akan membuahkan kebahagiaan untuk diri kita, kemudian kita mengembangkan kerelaan, baru sampai di tahap kerelaan aja kita sudah merasa happy sekali, ya, wow, dengan saya berbuat baik ini kemudian saya bisa merasakan kebahagiaan. Saya hari ini berdana kepada para biku dana makan pagi. Tidak lama kemudian siangnya saya diajak pesta sama teman saya yang ulang tahun. Wow, ternyata menanam kebajikan menumbuhkan kebahagiaan, menanam makanan. Tadi pagi saya berdana makan kepada para biku, langsung siang ini saya ditraktir teman saya yang ulang tahun. Wow, luar biasa banget. Akhirnya muncullah kemelekatan. Dengan wah, kalau gitu saya harus berdana yang banyak. Kalau saya bisa berdana sebungkus nasi saja kepada para biku, hasilnya saya bisa diajak pesta, ditraktir teman saya yang ulang tahun. Apalagi kalau saya bisa berdana lebih banyak, mungkin 100 bungkus, mungkin 500 bungkus makanan saya danakan. Saudara-saudara, pola pikir ini kemudian menjadi kemelekatan. Karena kita lalu ada harapan. Wow, kalau sebungkus saja hasilnya ditraktir teman, sampai saya nggak makan semalaman lagi, besoknya pagi juga masih kenyang. Wow, ini kalau 10 bungkus kan 10 kali lipat. Kalau 100 bungkus, 100 kali lipat. Harapan seperti ini nanti akan menimbulkan kekecewaan. Begitu kita sudah besoknya, wah, ada bante di wihara. Kalau gitu saya berdana 100 bungkus, padahal bantenya cuma 2 orang. 100 bungkus. Aduh, bantenya, sudah saya cukup 1 bungkus ya. Bante teman ini juga 1 bungkus, sudah. Nah sisanya 98 gimana? Yuk kita bagikan. Ya jangan dibagikan Bante. Kemarin saya berdana 1 bungkus kepada Bante, saya dapatnya ditraktir makan.
teman saya yang ulang tahun sampai pagi ini rasanya masih kenyang. Lah kalau Bante bagi-bagikan kan buah karma baik saya jadi berkurang. Nah saya nggak mau, harus Bante yang habiskan. Lah kita berdua nghabiskan 100 bungkus, nggak tahu caranya gimana, pokoknya Bante habiskan. Supaya saya dalam 100 hari ke depan ini ada orang yang neraktir saya untuk makan siang. Wow, saudara, ini menjadi kesalahpahaman, menjadi kemelekatan salah pandangan. Dan ini keliru. Apalagi ada yang mengatakan lagi, mungkin konsepnya seperti ini, beberapa kali berdana makan kepada para biku, dan buahnya itu kebahagiaan terus. Kalau begitu yang paling penting hidup ini adalah berdana. Ajaran Sang Buddha yang paling penting adalah berdana. Tidak perlu jalankan sila, atau malah mengatakan aku belum mampu jalankan sila. Apalagi meditasi, aduh nggak mampu aku. Apalagi kebijaksanaan, wah nggak terbayang saya. Sudah pokoknya saya berdana saja. Kemampuan saya di kehidupan ini hanya berdana. Nanti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, sudahlah nanti untuk tugas saya di kelahiran-kelahiran mendatang. Ini juga kemelekatan, ini juga keliru. Dan sekarang bagaimana? Keyakinan itu tidak menjadi kemelekatan. Saya yakin dengan kebajikan membuahkan kebahagiaan, itu yang kita lakukan. Saya akan berbuat baik. Setiap hari saya akan berbuat baik. Semaksimal yang saya bisa lakukan. Perbuatan baik lewat pikiran, perbuatan baik lewat ucapan, perbuatan baik lewat badan saya. Apapun buahnya, di dalam karma, nanti punya waktunya masing-masing. Jadi kalau hari ini saya bisa berdana makan kepada para biku, kemudian siangnya saya diajak, ditraktir teman saya yang ulang tahun, maka belum tentu ini adalah buah dari dana makan pagi saya tadi. Mungkin ini adalah kebajikan-kebajikan yang sudah saya lakukan di berbagai waktu yang sebelumnya, dan berbuah dalam bentuk hari ini saya ditraktir teman saya ulang tahun. Jadi besok saya juga tetap akan berbuat baik. Saya tetap akan berdana makan kepada para biku. Tapi saya tidak berharap bahwa nanti setelah berdana makan ini saya mesti ditraktir lagi. Enggak, pokoknya saya berdana lagi. Saya berdana lagi. Tapi hari ini saya tidak punya uang. Ya tidak usah berdana karena saya tidak melekat dengan dana itu. Tapi kalau hari ini kebetulan saya ada kesempatan, kebetulan saya juga memiliki uang yang lebih juga, kebetulan di biara juga ada biku yang hadir, nggak apa-apa, saya berdana. Jadi kesempatannya ada, tapi saya sudah tidak mengharap buah itu muncul. Kenapa? Karena saya tahu pada waktunya buah itu akan datang pada diri saya sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang keyakinan itu perlu dibarengi dengan upaya kita juga belajar. Selain kita belajar melaksanakan kemoralan, ya kalau tadi kan ada keyakinan, sadar, kemudian ada dana, ya, sila sama dipanya. Ya. Nah, sekarang kita di dalam melakukan keyakinan ini, tentu kita juga perlu mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Jangan cuma, yes, pokoknya aku sekarang di kehidupan ini saya dana saja. Saya sudah tidak mau sila lah, saya belum waktunya itu. Ya, teman-teman jalankan 8 sila di dalam rangka pekan penghayatan dhamma seperti ini. Saya tidak mampu lah. Saya dana saja. Ya, pekan penghayatan dharma ini nanti keperluannya apa ya saya dana saja, tapi 8 sila saya nggak mampu. Kemudian kalau suruh meditasi, aduh saya juga nggak mampu, apalagi kebijaksanaan. Bukan seperti itu. Tapi sekarang kita juga perlu memiliki upaya untuk belajar. Banyak mendengar, banyak merenung, banyak memahami, dan banyak mencoba untuk dilaksanakan. Jadi, kita
Sekarang walaupun saya sudah suka berdana misalnya, saya yakin dana ini buahnya kebajikan pasti kembali pada saya, tapi saya juga tetap untuk mendengar dhamma. Saya juga tetap membaca buku-buku. Saya juga tetap berdiskusi dhamma. Saya juga tetap bertanya dhamma kepada para pandita misalnya, atau kepada mereka yang memahami dhamma, sehingga wawasan saya bertambah. Dan kemudian ketika para pandita ataupun para biku ataupun buku-buku yang saya baca itu kemudian menyampaikan bahwa di dalam agama Buddha itu selain pengembangan dana ada sila, samadhi, dan panya itu, saya juga, wah, kenapa nggak saya coba ya? Nah, jadi ada kemauan untuk mencoba, kemauan untuk melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh para bijaksana tersebut. Sehingga kita ketika misalnya berdana, tadi kita ambil contoh ya, saya dana makan pagi kepada para biku. Saya menyarankan bukan hanya dana kemudian kita tinggal, kemudian kita abaikan, tidak. Tapi kita juga ada baiknya kita berdana dan kemudian kita mendengarkan apa yang disarankan oleh para biku tersebut. Atau mungkin karena pagi kita ada kesibukan, oke lah kita titip dana makan kepada penjaga wihara misalnya, kemudian nanti mungkin siang atau sore kita bertemu dengan para biku, dan kemudian kita mendengarkan dhamma. Kita tanya kepada para biku, ataupun para pandita, ataupun siapa saja yang kita anggap bijaksana, bagaimana ya kalau saya tuh cuman masih dalam level, saya yakin sih hukum karma ya, tapi saya levelnya ini kok masih hanya berdana saja. Apa sudah cukup ya? Nah, kalau mereka kemudian mengatakan, ya kamu perlu dong mengembangkan kemoralan, ya, karena selain dana ada sila, ada samadhi, ada panya. Cobalah kamu kembangkan semampu yang kamu bisa. Jangan nunggu di kelahiran yang berikut. Karena kalau kelahiran berikut itu, kalau kamu sebagai manusia dan mengenal dhamma, ya kamu bisa melanjutkan. Punya keyakinan, pengembangan kerelaan, melaksanakan kemoralan, bermeditasi, pengembangan konsentrasi, dan juga kebijaksanaan. Kamu bisa ketika kamu terlahir sebagai manusia. Tapi kalau kamu tidak terlahir sebagai manusia, bagaimana kamu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan selanjutnya? Jadi, mumpung ketika di kehidupan ini kamu sebagai manusia, kamu sudah punya keyakinan tentang hukum sebab dan akibat perbuatan, sehingga kamu terdorong untuk melakukan kebajikan karena tahu buah kebajikan adalah kebahagiaan. Apa salahnya kamu juga mengembangkan kemoralan, konsentrasi, dan pengembangan kebijaksanaan? Nah, kita lalu mendengar ini. Iya ya, kenapa nggak saya coba ya? Kan namanya mencoba itu 50% berhasil. Kalau tidak mencoba dengan mengatakan, ah nantilah kehidupan yang selanjutnya lah, kehidupan ini aku dana paramita saja, yang penting aku bisa berdana. Kalau saya tidak mencoba, saya tidak tahu. Kalau tidak mencoba, saya 100% gagal. Tapi kalau saya mencoba, maka saya punya 50% kemungkinan berhasil. Nah, kemauan belajar, kemauan merenungkan, kemauan mencoba nasihat dari orang yang bijaksana yang kita kumpul atau yang kita dekati, tempat kita bergaul dengan mereka, inilah yang akan meningkatkan kualitas diri kita. Dan inilah yang akan mengurangi, bahkan melenyapkan kemelekatan kita. Tidak lagi ada tema kita kemudian ketika keyakinan berubah menjadi kemelekatan. Tidak ada lagi. Karena ketika keyakinan tidak lagi dibarengi dengan kemelekatan. Kenapa? Karena keyakinan kita sudah memiliki kebijaksanaan. Kita membuka wawasan pada pengetahuan yang lebih baru.
Jadi, pengetahuan kita tentang hukum sebab dan akibat itu betul. Ya, kita boleh yakin itu bahwa saya berbuat baik tentu buahnya kebahagiaan, saya menghindari kejahatan karena kejahatan itu buahnya adalah penderitaan. Itu betul pengertian itu, tetapi bukan hanya itu. Banyak sekali faktor-faktor damai yang kita bisa kembangkan. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau membuka telinga kita, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita untuk memahami lebih banyak, kita tidak akan memperoleh kemajuan apapun juga. Maka di kehidupan ini kita akan tersia-siakan. Loh, tapi kan saya sudah punya keyakinan dan saya bisa berdana. Betul, berdana sudah perbuatan baik itu. Ya, punya keyakinan pun sudah perbuatan baik itu. Tetapi belum cukup. Kita di dalam damai ini juga perlu praktek, bukan hanya dasar keyakinan. Ada pembuktian dan ada pengembangan wawasan. Apa gunanya sekarang kalau di dalam jalan mulia berunsur 8, ada yang disebut daya upaya yang benar, yaitu berusaha belajar dari kekurangan sendiri untuk diperbaiki. Belajar dari kelebihan sendiri untuk ditingkatkan. Belajar dari kekurangan orang untuk dihindari. Belajar dari kelebihan orang untuk ditiru. Sebetulnya kita ini punya semangat untuk belajar. Di dalam damai itu isinya belajar, belajar, belajar. Karena dengan belajar, dengan bisa memahami, merenungkan, dan mempraktekkan, kemajuan dapat kita capai. Kita tentu bisa memahami bahwa Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana pun juga belajar dari Udakara Maputa, Alaraka Lama. Itu kan beliau belajar. Bukan cuma tahu teorinya. Coba sampai maksimal, sampai habis ilmunya gurunya. Dan akhirnya, wah, guru yang ini sudah cukup sampai di sini. Saya mau pindah ke guru yang lain. Belajar lagi. Ya makanya udah Karama Putra, kemudian ala Karama belajar lagi. Tapi dua guru kok nggak memenuhi harapan ya. Nyoba sendiri dengan keyakinannya yang kuat. Saya harus bisa nih. Ternyata puasa ini harus maksimal. Nah kemudian beliau dikenal dengan 6 tahun menjalankan latihan yang keras itu. Ini beliau nyoba dari kekuatan keyakinannya. Tapi ternyata, oh, gak begini juga ya caranya. Ternyata dengan keras, dengan puasa maksimal, kurang berhasil. Saya coba perbaiki. Nah, ada upaya membuka diri pada perubahan. Tadi kalau di dalam daya upaya yang benar kan ada kekurangan sendiri perbaiki, kelebihan sendiri tingkatkan. Kekurangan orang hindari karena itu belum terjadi pada diri kita, tapi ada potensi terjadi pada diri kita. Hindari. Kelebihan orang lain belum ada pada diri kita, tapi ada potensi kita munculkan, ikuti. Nah, Bodhisattva Siddhartha Gautama ini setelah mencoba berpuasa dengan keras sekali, loh, kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya. Dulu berguru dengan dua guru yang paling hebat pada zaman itu, Udakara Maputa dan Alaraka Lama, hasilnya juga kurang. Berjuang sendiri dengan berpuasa habis-habisan sampai dikatakan tekan perutnya, terpegang kulit punggungnya. Anda bisa tahu setipis apa itu tubuh beliau. Pegang punggung, kepegang kulit perutnya. Sedemikian tipis. Sampai akan hilang kesadarannya. Wah ini bukan caranya, ini harus seperti ini. Nah kemudian beliau mengubah, membuka diri pada perubahan. Keyakinannya yang semula ini bisa diperbaiki, tidak melekat dengan keyakinan. Sehingga, ya sudahlah, kalau gitu kebetulan nih, ada yang menyediakan bubur. Sudah, saya konsumsi.
Wow, begitu 5 pertapa rekannya melihat ini, wah, ini pertapa Siddhartha sudah tidak sehebat yang kita bayangkan. Ternyata akhirnya makan juga dia. Dan akhirnya kelima pertapa ini pergi meninggalkan Bodhisattva Siddhartha. Tapi Bodhisattva nggak pusing itu. Biar aja yang pergi. Beliau berjuang terus dengan memperbaiki pola hidupnya. Yang dari dulu berpuasa habis-habisan, sekarang berusaha secukupnya saja. Sehingga tubuhnya menjadi lebih terjaga kesehatannya, kesadarannya bisa lebih dijaga, dan akhirnya pada saat purnama masih di bulan Waisak, sebagaimana yang salah satunya kita peringati Trisuci Waisak, sebagaimana yang pekan penghayatan Dhamma atau pendalaman Dhamma ini kita lakukan, beliau mencapai pencerahan. Nah, kenapa beliau mencapai pencerahan? Karena beliau mengubah mindset awalnya. Sehingga beliau kemudian mengucapkan bahwa berfoya-foya itu juga tidak ada gunanya memuaskan hawa nafsu tubuhnya. Tapi menyiksa diri juga tidak menyelesaikan masalah. Jalan tengah inilah yang menjadi dasar kebijaksanaan. Nah, kemampuan membuka diri ini. Kemudian setelah beliau mencapai pencerahan, beliau memiliki pola pikir bahwa Dhamma ini sedemikian luhur. Tidak ada lah orang bisa memahami ini. Tidak, tidak mungkin lah bisa memahami. Jadi beliau sudah tidak mau mengajar. Tetapi Brahma Sahampati datang. Kemudian mengucapkan kalimat seperti yang tadi diucapkan oleh pemimpin Puja Bakti. Brahma Caloka Dipati Sahampati tadi. Bahwa tolonglah Sang Buddha dengan cinta kasihnya ajarkan Dhamma. Karena di dunia ini banyak orang yang debu, kegelapan batinnya itu tidak terlalu tebal, punya potensi untuk mencapai pencerahan juga. Nah, jadi beliau berubah, keyakinannya ini berubah. Oke, kalau begitu ya sudah, saya cari nih sekarang. Wah, yang paling hebat nih guru saya yang dua itu, udah Karamaputra dan Alakarama. Ini pasti hebat, Paul. Wah, tapi ternyata setelah dicari meninggal. Sudah meninggal dua-duanya ini. Lahir di alam Brahma. Waduh, nunggunya lama sekali nih. Kalau nunggu kelahiran kembalinya. Lalu siapa nih alternatifnya? Jadi keyakinannya beliau ini, wah mestinya cuma dua orang ini. Tapi tidak melekat, berubah. Hah, 5 pertapa aja. Yang dulu bareng sama saya. Nah, jadi beliau berjalan. Dari tempat beliau mencapai pencerahan, menuju ke beliau mengajarkan Dhamma, Taman Rusa, isi patana itu. Dan beliau mengajarkan Dhamma. Beliau menabiskan setelah diajarkan Dhamma, beliau menabiskan kelima pertapa itu sebagai biku. Tapi kelima pertapa yang menjadi biku ini lama-lama jadi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sang Buddha sulit kalau menabiskan sendiri. Dan akhirnya beliau mengubah lagi. Gimana ya kalau dibikin sistem? Sehingga sistem nanti yang disebut sangga itu yang akan menabiskan mereka-mereka yang ingin menjadi biku. Nah, jadi berubah. Kemudian biku-biku yang banyak ini kelakuannya nggak begitu baik semuanya. Ada juga biku-biku yang tidak baik. Ada biku yang serius menjadi biku, ada biku yang tidak serius menjadi biku. Akhirnya timbullah upaya Sang Buddha untuk membuat peraturan yang disebut dengan winaya. Biku tidak boleh gini, biku tidak boleh gitu. Itu tuh timbulnya bukan seketika, tetapi berproses. Jadi setahap demi setahap. Kenapa? Karena
Ada umat yang mengeluh, waduh Bante kok biku kok kelakuannya gitu. Sang Buddha lalu punya konsep, iya ini harus jangan sampai seperti itu. Nah jadi berubah. Beliau ini juga terus berubah. Nah saudara-saudara, sampai Sang Buddha mengajar 45 tahun. Kalau kita ikuti 45 tahun ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada beliau. Bahkan di hari-hari beliau sudah usia lanjut pun, beliau malah meminta para biku yang lain yang mengajarkan Dhamma. Kenapa? Karena beliau sudah usianya lanjut. Kemudian beliau wafat. Ya, nah ini yang juga kita peringati karena Waisak itu kan Tri Suci Waisak memperingati lahirnya Bodhisatwa, kemudian Bodhisatwa mencapai kebudaan, ya, kemudian Buddha Gotama ini wafat. Ini satu rangkaian kehidupan guru kita Sang Buddha Gotama. Sebetulnya kalau kita lihat itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi keyakinan yang awal itu dengan modal berkumpul dengan orang yang bijaksana, mendengar nasihat dari orang yang bijaksana, memahami nasihat orang yang bijaksana, melaksanakan ajaran yang sudah difahami, dipraktekkan, maka timbullah kebijaksanaan yang itu akan mengubah kemelekatan dan keyakinan kita itu akan tumbuh dalam kebenaran. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah ketika keyakinan berubah menjadi kemelekatan. Itu kalau kita tidak sering berkumpul dengan orang tidak bijak, kalau kita tidak sering berkumpul dengan orang bijaksana, dan kita tidak mau mendengarkan nasihat orang bijaksana. Kalau kita tidak pernah berkumpul dengan orang bijaksana dan tidak mendengar dan mempraktekkan, maka muncullah kemelekatan. Karena kita merasa apa yang saya ketahui, apa yang saya laksanakan ini paling benar. Saya tutup telinga, tutup mata, saya tidak mau tahu pihak lain. Pokoknya ini paling benar. Ini bukan tujuan di dalam Dhamma. Karena itu tema kita sebenarnya sangat baik, yaitu ketika keyakinan berkembang menjadi kemelekatan. Karena kita kurang berkumpul dengan orang bijaksana, kurang mendengar nasihat orang bijaksana. Tetapi ketika keyakinan tumbuh dengan kebijaksanaan, maka kita menjadi orang yang sangat mudah untuk dinasehati, sangat mudah untuk mengembangkan kualitas diri, karena kita tahu hal yang kurang akan kita perbaiki, hal yang baik akan kita tingkatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dalam suasana pekan pendalaman Dhamma seperti ini, marilah kita kemudian lalu merenungkan pihak-pihak mana ya di sekitar kita ini yang kita bisa anggap bijaksana. Bijaksana artinya mereka yang sudah menjalankan kemoralan yang baik, mengembangkan kerelaan yang baik, mengembangkan meditasi juga yang baik, sehingga pikirannya itu bisa memisahkan yang baik sebagai yang baik, yang buruk sebagai yang buruk, yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Itu bisa muncul di sekitar kita, mungkin orang tua kita, mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin nenek kakek kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin guru kita, mungkin juga para pandita, para umat, para upasaka upasika, mungkin juga para biku, mungkin juga buku-buku. Marilah kita membuka diri untuk belajar dengan mereka. Dan marilah kita merenungkan apa yang mereka ajarkan itu, agar kita menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana menjadi orang yang tidak melekat dengan keyakinan yang kita yakin saat ini. Tetapi minggu depan mungkin keyakinan kita bisa berubah.
mungkin saat-saat berikutnya bisa berubah. Saudara-saudara, inilah yang perlu saya sampaikan agar keyakinan kita bisa menjadi kebijaksanaan kalau kita memiliki dua hal yang sangat penting: bergaul dengan mereka orang yang bijaksana dan mendengarkan, mempraktekkan nasihat orang yang bijaksana. Minimal kita mau mencoba sehingga kita pun bisa menjadi orang yang bijaksana, karena keyakinan ini adalah awal perilaku kebajikan untuk mencapai kebijaksanaan. Semoga Anda semua selalu bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dhamma, termasuk dari lingkungan kita, membaca buku, mendengar Dhamma, diskusi Dhamma, dan sebagainya. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.